Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah, wa ahsanal huda huda Muhammadin, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Baik, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua dan berjumpa di puncak event ya sebagaimana tadi diinformasikan ya, dan ini adalah kesempatan saya yang pertama untuk sharing ataupun berbagi di majelis kita yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini kita akan berbicara tentang kiat sukses menjadi ibu penuntut ilmu dan juga penghafal Al-Qur'an. Ya. Baik, jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana biasa ya, kita sebelum membahas suatu tema ataupun maudhu' ya, bahasan kita, di antara metode yang digunakan oleh para ulama kita adalah tahrirul mustalah, yaitu menjelaskan terminologi dulu, istilah dulu. Nah, karena itu kita dapati di dalam kitab-kitab para ulama, ya di antaranya ya, kitab-kitab fikih ya misalnya, itu di antara metodologi yang ditempuh oleh para ulama, dan ini merupakan salah satu manhaj ilmi, ya metodologi ilmiah, adalah melakukan tahrirul mustalah dulu. Ya, yaitu menegaskan istilah agar ya saya sebagai pembicara dan antuna ya itu bisa sama-sama memahami istilah yang kita gunakan agar memiliki satu persepsi yang sama ya, dan juga supaya menekankan makna atau definisi. Ya, mungkin bisa jadi ada di antara kita yang belum paham definisinya atau sudah paham cuman kurang begitu mendalam. Sehingga dengan kita melakukan tahrirul mustalah dulu, kita memahami makna atau ta'riful makna dulu ya. Dari istilah tersebut ya, kita harapkan kita sama-sama memiliki satu persepsi. Kalau persepsi kita sudah sama, berarti kita akan lebih mudah untuk melangkah di pembahasan berikutnya. Baik. Ya. Di sini saya tidak akan melakukan tahrirul mustalah dari judul kita, yaitu saya nggak akan membahas apa itu kiat, apa itu sukses, bagaimana standar sukses dan seterusnya, ataupun apa itu ibu ya. Karena ini bahasa yang kita sudah sama-sama ketahui ya. Nah, namun di sini saya akan berbicara tentang penuntut ilmu yang seringkali kita dengar dengan nama talibul ilm ya, atau talibatul ilm ya, atau tulabul ilm, bentuk jamaknya ya. Nah, jadi kata talibul ilmi ini di sini ya kita ketahui terdiri dari dua kata, yaitu kata talib dan kata ilmu. Dan untuk memahami ini ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya ini adalah langkah pertama kita agar kita bisa lebih mudah untuk melangkah di poin-poin maudhu atau pembahasan kita berikutnya. Ya. Jadi ada dua kata, talib dan ilm. Seringkali diartikan dengan penuntut ilmu. Ya. Atau pencari ilmu. Ya. Nah, kata talib itu adalah bentuk fa'il, subjek dari predikat atau kata kerja atau verb talaba yatlubu talaban. Ya. Talaba yatlubu talaban. Talaba fi'il madhi ya, atau past tense, yatlubu adalah fi'il mudhari ya present tense, dan talaban adalah bentuk masdar ya, atau bentuk infinitif ya. Nah, maknanya talaba, ketika dikatakan talaba yatlubu, maknanya adalah ya sa'alil khusuli alaihi, dia berupaya untuk mendapatkan sesuatu ya.
Jadi ketika seseorang berusaha untuk memperoleh sesuatu, maka dia sedang melakukan aktivitas talaba yatlubu talaban. Pelakunya adalah talibun atau raghaba ilaihi, menginginkan sesuatu, mendambakan sesuatu, atau sa'alahu, meminta sesuatu. Jadi ketika Anda berupaya untuk memperoleh sesuatu karena Anda menginginkannya, lalu kemudian Anda meminta dan menuntutnya, maka Anda adalah seorang talib. Karena itu apabila diitlakkan, artinya disebutkan secara bebas, maksudnya secara bebas tidak digandengkan dengan kata yang lain. Apabila dikatakan talib atau at-talib, maka maknanya adalah man yatlubul ilma wa yarghabu ilaihi. Artinya adalah orang yang mencari atau menuntut ilmu dan menginginkan ilmu tersebut. Kalau disebutkan kata talib secara bebas, secara mutlak, tidak digandengkan dengan kata yang lain. Ya. Jadi kata talib maknanya adalah talibul ilmi apabila diitlakkan. Ya. Nah, bentuk muannasnya, bentuk feminanya adalah talibah. Jadi antuna semua ini adalah talibah, yaitu talibatul ilm. Bentuk jamaknya adalah talibat. Adapun kata talib yang untuk mudzakkar atau untuk yang laki-lakinya, jamaknya ada jamak jamak tullab atau talibun, bisa dijamakkan menjadi tullabul ilm atau talibunal ilm. Meskipun yang lebih sering digunakan adalah kata tullab. Nah, ini kita sudah memahami makna talib. Nah, lalu kemudian kita pahami lagi nih. Ini adalah pembahasan yang penting juga. Sesuatu yang harus kita pahami lebih mendalam lagi, yaitu al-ilmu. Apa itu ilmu? Ya, kata ilmu masdar infinitif dari kata alimah. Alima ya'lamu. Ilman. Maknanya adalah idrakus syai' wa ma'rifatuhu bihaqiqatihi. Artinya adalah mengetahui dan memahami sesuatu sesuai dengan realitanya, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi apabila Anda mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan realitanya, sesuai dengan gambaran yang sebenarnya, maka Anda adalah seorang yang mengetahui atau berilmu tentang sesuatu tersebut. Anda mengilmui sesuatu tersebut. Fa'ilnya, subjeknya, pelakunya disebut dengan alimun. Ya, alim. Ya. Jadi pelakunya adalah alim. Ya. Orang yang alim adalah orang yang mengetahui sesuatu sesuai dengan gambaran keadaannya atau realitanya. Ya. Lawan daripada ilmu adalah jahlu. Ya, kebodohan. Maknanya tidak mengetahui. Dan kita manusia secara asal sifatnya adalah jahl, bodoh, Sifatnya adalah apa? Bodoh. Ya. Dan ini adalah tabiat atau watak mendasar manusia, yaitu apa? Yaitu bodoh. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Allah ketika mensifati manusia, Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Ya. Sesungguhnya manusia itu secara asal adalah begitu zalim dan begitu bodohnya. Itu sifat asalnya kita. Demikian pula dalam surat An-Nahl ayat 78 An-Nahl 78. Allah ciptakan kita, dilahirkan oleh ibu kita dari rahim-rahim mereka dalam keadaan enggak punya ilmu. Dalam keadaan enggak punya pengetahuan sedikit pun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Artinya apa? Kita dalam keadaan bodoh. Tapi Allah berikan kita alat-alat, instrumen untuk bisa mendapatkan ilmu. Ini karunia Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran, indera pendengaran. Ini alat kita untuk memperoleh ilmu dengan cara mendengar.
Mendengar itu bukan cuma mendengarkan suara. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan An-Nahl 78, beliau menjelaskan maknanya adalah apa? Adalah yaitu Allah memberikan kita al-asma atau as-sam'a yudrikuna bihil aswat, kata beliau. Yudrikuna bihi aswat artinya manusia bisa memahami suara, bukan cuma mendengar suara. Yudrikun itu artinya idrok, memahami suara. Seperti Anda saat ini mendengarkan suara saya, Anda bukan cuma mendengar, tapi Anda memahami suara saya karena saya sedang berbicara, mengeluarkan suara, mengeluarkan aswat atau saut. Saut ini merupakan kumpulan dari huruf-huruf yang berkombinasi membentuk kalam atau membentuk kata. Kata itu yufidu makna, membuahkan makna. Artinya ketika saya berbicara, saya mengeluarkan suara. Suara saya merupakan kombinasi dari huruf-huruf. Huruf-huruf ini membentuk kata. Kata ini membentuk kalimat. Anda bisa memahaminya. Karena Allah karuniakan indera pendengaran. Yudrikunal aswat. Kemudian juga al-absar, yaitu penglihatan. Allah karuniakan kepada kita indera penglihatan. Yang dengan indera penglihatan ini kita bisa melihat al-mar'iyat, sesuatu secara visual. Seperti saat ini Anda melihat gawai Anda, gadget Anda, Anda melihat di display atau layar gadget Anda, yaitu tulisan. Dan tulisan itu bukan cuma sekedar Anda lihat, karena Anda bisa memahami, yaitu simbol-simbol dari abjad atau alfabet, huruf-huruf dalam bentuk visual. Dari kata misalnya Anda lihat makna thalibul ilmi, Anda bisa membacanya. Karena Anda tahu simbol daripada huruf. Ketika Anda mengucapkan kata M, simbolnya adalah bentuknya seperti itu, M. Ketika Anda mengucapkan A, Anda bisa lihat hurufnya seperti itu. Kemudian ini berkombinasi menjadi makna. Ketika berkombinasi menjadi huruf, Anda ngerti artinya, maknanya. Itu karunia Allah yang berikan. Wal afidah, dan pemahaman, yaitu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir wahyal ukul, maksudnya adalah akal. Maksudnya adalah akal. Dan beliau menerangkan fungsinya adalah apa? Allati yumayyizu biha bainal asya'. Yang mana dengan akal ini manusia mampu melakukan tamyiz. Makanya manusia itu makhluk mumayyiz, mampu memilah-milah nafi'iha wa dhariha, mana yang bermanfaat, mana yang madarat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang baik, dan seterusnya. Allah karuniakan ini kepada kita. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu, understanding something. Nah, ketika Anda mendengarkan sesuatu dan Anda melihat sesuatu secara visual, ketika kita mendengar, memang ini suatu hal yang biasanya tidak konkret, dan kita berusaha untuk mengkonkretkan di dalam benak kita. Contoh misalnya, ketika saya mendeskripsikan sesuatu, misalnya, saya mengatakan, ibu-ibu, di depan saya ada sebuah benda, dari kaca bening. Nah, biasanya saya pakai untuk wadah air. Saya memberikan deskripsi apa yang ada di depan saya. Oh, dari kaca. Kemudian dipakai untuk wadah air. Bentuknya dari atas tampak bundar. Oh, maksudnya gelas, kan? Nah, berarti ketika saya memberikan deskripsi tentang sesuatu, Anda berusaha untuk membayangkan sesuatu tersebut. Tapi biasanya deskripsi secara suara itu belum tentu kita memperoleh gambaran yang sama. Jadi bisa jadi tiap orang berbeda-beda sampai ditunjukkan secara langsung secara visual. Saya tunjukkan kepada Anda gambar gelas, Anda melihatnya secara visual, berarti itu suatu hal yang Anda tangkap secara konkret. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian dimuliakan Allah, jadi pembelajaran manusia itu adalah dengan instrumen ini yang disebut oleh Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, jihazu al-iltiqat wa jihazu al-muhakah.
Instrumen untuk menerima maklumat, menerima informasi, dan instrumen untuk menanggapi atau merespon dengan cara mimikri atau meniru. Ya. Jadi anak-anak kita ketika berkembang, yang berkembang pertama kali sebagaimana isyarat dari Al-Quran, pendengarannya dulu. Apa yang dia dengar, dia tiru, dia ucapkan. Makanya nih fase talqin wa tasmi'. Tasmi' wa talqin. Anda perdengarkan, Anda ulang-ulangi, dia akan mengucapkan, mencontoh Anda. Kemudian setelah itu indera penglihatannya berkembang, maka dia memperhatikan, mengamati, mengobservasi. Kemudian mereka menduplikasi, mimikri, mencontoh, mengcopy paste. Ya, baru kemudian setelah itu adalah mereka belajar untuk understanding something, ya, bernalar, untuk idrok, untuk memahami sesuatu. Dari situ akan membentuk ilmu. Nah, ilmu itu artinya adalah idroku syai' bihaqiqatihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jadi kalau ada seseorang yang mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan gambarannya, berarti dia tidak berilmu gitu loh. Berarti dia jahil. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas tentang tingkatan ilmu. Nah, oleh karena itu, jika kita katakan atau kita sebut secara itlaq, secara mutlak al-ilmu, misalnya kita sebut dengan kata talibul ilmi, ya, atau kita sebutkan dengan ilmu, itu biasanya dimaksud adalah ilmu din, ilmu syar'i. Jadi kalau di dalam agama disebut dengan kata ilmu, berarti maksudnya adalah ilmu syar'i. Baik, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita pelajari dulu ini tingkatan idrok atau ilmu, pengetahuan manusia. Manusia secara asalnya jahil, bodoh. Ya. Tapi kebodohan kita itu adalah jahlul basit. Itu tingkat kebodohan yang paling rendah. Artinya kita nggak tahu tentang sesuatu. Kita belum tahu. Dan orang-orang yang jahlul basit mudah diberitahu. Karena dia hanya sekedar tidak tahu atau belum tahu, belum sampai informasi kepada dia sehingga dia tidak tahu. Nah, yang paling parah adalah jahlul murakkab. Ya, jahl al-murakkab. Kalau orang Arab seringkali ketika menyebut orang bahlul murakkab, itu artinya orang bodohnya luar biasa. Bertingkat, kuadrat, ganda. Murakkab itu artinya kuadrat, ganda, pangkat 2 gitu loh. Jahlul murakkab itu adalah orang yang memiliki, artinya pengetahuan yang berkebalikan dengan hakikatnya. Ya. Pengetahuan yang berkebalikan dengan hakikatnya. Itu namanya jahlul murakkab. Misalnya, ya. Misalnya ketika dia mendeskripsikan sesuatu, ya, misalnya dia bilang, ya, ada tembok warnanya putih, dia katakan, oh enggak, itu warna hitam. Ya, tidak, itu warna hitam. Jadi pengetahuan dia adalah berkebalikan dengan hakikatnya. Dan orang-orang seperti ini itu biasanya adalah orang-orang yang muta'alim. Ya mohon maaf ya kalau bahasanya kasar, tapi ini istilah yang banyak digunakan oleh ulama kita. Muta'alim artinya orang sok tahu. Ya, orang-orang yang nggak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya. Jadi ada orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Nah, ini orang-orang yang muta'alim. Orang yang jahil murakkab, jahlul murakkab. Dia nggak sadar kalau dirinya itu tidak tahu gitu loh. Sehingga ketidaktahuan tentang dirinya yang tidak tahu itu melahirkan sok tahu, sikap sok tahu. Dan ini sangat merusak dan membahayakan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang seringkali menghabiskan waktu kita. Ya, menghadapi orang seperti ini. Jadi kalau Anda punya teman, ya, bawaannya ketemu dia itu debat terus, eker-ekeran terus, ya. Udah Anda ingetin tapi dia tetap aja ngeyel. Ya, ini di antara tanda-tanda orang-orang muta'alim. Biasanya seperti itu. Dan Anda jangan habiskan waktu dengan orang seperti ini. Ya, cukup ketika ketemu kita ucapkan salam, kemudian kita tinggalkan kalau dia muslim. Dan kita doakan. Ya, Allah yahdik, semoga Allah kasih Anda hidayah. Udah selesai. Baik, itu tingkatan jahil. Kemudian tingkatan ilmu. Nah, tingkatan ilmu yang paling rendah adalah dia masih dalam kondisi mengandung ketidaktahuan. Sehingga dia ragu-ragu. Tingkat keraguan yang paling rendah adalah al-waham. Ya, al-waham. Makanya udah dikatakan waham itu yang dia tidak ketahui itu lebih banyak daripada yang dia ketahui. Ya. Jadi ketidaktahuan dia itu lebih dominan daripada pengetahuan dia. Maka dia waham. Atau syak udah naik di atasnya. Artinya
ketidaktahuan dia sama dengan yang dia tahu. 50-50 lah, istilahnya seperti itu. Ini faidah yang saya ambil dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah adzan. Zon, ya. Yaitu apa yang dia tahu lebih banyak daripada yang tidak dia ketahui. Nah, tapi masih ada ketidaktahuannya. Nah, lalu kemudian orang yang memiliki pengetahuan sesuai dengan realitanya, maka akan membangun atau membentuk al-yakin, keyakinan. Ya. Karena ilmu itu sejatinya membuahkan yakin. Karena itu pengetahuan sesuai dengan hakikatnya. Karena itu ada tingkatannya lagi. Pertama, ilmu yakin, yaitu pengetahuan yang melahirkan keyakinan berangkat dari dalil atau bukti. Seperti contohnya misalnya saat ini kita meyakini akan adanya malaikat, akan adanya surga dan neraka, akan adanya yaumil akhir. Ya, padahal kita belum pernah melihat. Juga sama. Bahkan berkenaan dengan Allah pun juga itu ilmu yakin. Kita yakin Allah itu ada meskipun kita belum pernah melihat Allah. Ya, karena adanya argumentasi, adanya bukti yang kuat sehingga itu membuahkan keyakinan kepada kita. Allah itu ada, kita yakin. Tapi kita belum pernah melihatnya, itu ilmu yakin. Surga itu ada, neraka itu ada, dan seterusnya. Itu ilmu yakin. Kemudian tingkatan berikutnya adalah ainul yakin. Ya, yaitu keyakinan yang diperoleh dari pengetahuan setelah melihat. Ini akan dialami oleh manusia ketika meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ya di alam kubur, Allah uji, Allah tes dengan mengutus malaikat. Ya, bertanya tentang al-usulul tsalatsa, 3 ya, pondasi utama yang wajib kita ketahui. Ini adalah 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat. Man rabbuka wa madinuka ya wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Mereka yang lulus dari ujian ini mendapatkan nikmat kubur. Bagaimana nikmat kubur? Di antaranya Allah lapangkan surganya, Allah jadikan amalnya itu sahabat yang begitu bersih, indah, ya, harum yang menemani dia di alam kubur itu, dan Allah tampakkan tempatnya nanti di surga. Melihat surga luar biasa nikmatnya. Ya, melihat saja itu sudah bahagia, sehingga mereka ini mengharap, menginginkan agar kiamat lekas terjadi, karena mereka kepingin segera masuk ke dalam surga. Ainul yakin. Demikian pula orang-orang kafir atau ahli maksiat, orang-orang fajir yang tidak lulus di dalam ujian pertanyaan tadi, mendapatkan azab kubur. Dihimpit, sempit, amalnya dibentukkan dengan ya sosok yang begitu buruk, jelek, bau, ya, yang menemani dia. Kemudian ditampakkan tempatnya nanti di akhirat berupa apa? Neraka. Dan dia begitu ngerinya sehingga dia berangan-angan supaya Allah mengembalikan lagi dia di dunia agar dia bisa beramal saleh, agar dia bisa bersedekah dan seterusnya. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia melihat surga dan neraka meskipun belum masuk ke dalamnya, itu ainul yakin. Baru kemudian yang paling tinggi adalah hakul yakin. Keyakinan yang diperoleh ya dari pengetahuan setelah kita udah merasakannya. Ketika seseorang sudah dimasukkan Allah ke dalam jannah, surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bangkitkan manusia di padang mahsyar, mereka sudah merasakan hakul yakin. Ternyata hari kebangkitan itu nyata. Ya. Nah, ini adalah tingkatan ilmu. Ya. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Dan ilmu itu bermacam-macam, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Dan ada pula ilmu yang jika tidak diketahui tidak membawa madarat, dan juga ketika diketahui pun juga tidak membawa manfaat. Ada juga ilmu-ilmu seperti itu. Tapi ilmu hakiki adalah ilmu syar'i, sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam diwannya, kumpulan diwannya. Beliau mengatakan, kullul ulumi siwal Qur'ani majghalatun illa al-haditha wa ilm al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika waswasyu syaitan, ya. Waswasyu syaitan, ya. Nah, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun, ya. Semua ilmu selain Al-Qur'an itu adalah kesibukan. Ya, di dalam
bacaan yang lain dikatakan kullul ulumi siwal Qur'ani mushgilatun, yaitu menyibukkan. Ilal haditha wal fiqha fid din. Ya, di dalam lafaz yang lain disebutkan wa ilmal fiqhi fid din. Kecuali hadis dan ilmu tentang pemahaman agama. Jadi maksudnya ilmu fikih di sini ya bukan sekedar ilmu fikih ya, tapi adalah ilmu memahami agama. Ya. Kecuali ilmu hadis dan ilmu untuk mempelajari agama. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, kata Imam Syafi'i semua ilmu itu menyibukkan kecuali Al-Qur'an, hadis Nabi dan ilmu untuk memahami agama. Kemudian beliau katakan standar dikatakan ilmu ya adalah al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah apa yang di dalamnya mengandung haddatsana, akhbarana, ya, amba'ana, sanad maksudnya. Sanad, riwayat. Agama kita itu terjaga keotentikannya, keorisinalitasannya karena ada sanad. Ini tidak dimiliki oleh agama manapun. Ya, agama kita itu terjaga karena adanya sanad. Ya, sehingga terjaga, kita bisa tahu nih, riwayat ini benar-benar sampai kepada Nabi, diucapkan Nabi atau tidak, itu dari ilmu hadis, ilmu sanad. Itulah ilmu, ada sanadnya. Wa masiwa dzaka atau wa masiwa dzalika, ya ini karena di dalam diwan Imam Syafi'i itu ada lafaz yang sedikit berbeda, ya. Adapun selain ini semua, ya, waswasus syaitan, di dalam lafaz yang lain dikatakan wasawisu asyayatin dalam bentuk jamak. Ya. Melainkan itu semua adalah waswasnya syaitan. Artinya kalau tidak ada sanadnya, itu bagaimana ada pembuktian kalau itu berkaitan dengan agama? Ya. Karena itu kita tidak menerima kisah-kisah yang tidak ada ya sanadnya. Kisah sunan, kisah kiai, kisah wali yang banyak digandrungi oleh manusia, tapi ternyata itu semua apabila tidak ada sanadnya, maka kita tidak perlu menerimanya. Karena sangat mungkin itu dimasuki waswas syaitan. Bahkan sekarang banyak orang itu berdalih, berargumentasi dengan kisah-kisahnya para wali, ya, kisah-kisahnya para sunan, yang nggak ada sanadnya. Bagaimana itu bisa terbuktikan bahwasanya itu benar-benar valid, otentik dari mereka? Adapun yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah jaga, Allah pelihara melalui hamba-hambanya para ulama muhaddithin ahlul hadis wal athar. Alhamdulillah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat begitu bahagia dan menyambut para penuntut ilmu. Ya, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya. Nah, disebutkan di sini, haddatsa Safwan ibnu Assal al-Muradi. Qala, ya, seorang sahabat bernama Safwan ibnu Assal al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaki'un fil masjid ala burdin lahu. Ya, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ketika itu sedang bersandar di masjid, ya. Fakultu lahu, aku pun berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma. Wahai Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Nih perhatikan kata, inni ji'tu atlubul ilma. Aku datang untuk menuntut ilmu. Hadirnya ya Safwan ibn Asal al-Muradi menemui Rasulullah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Mencari ilmu ke siapa? Ke Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manba'ul ilm, sumbernya ilmu. Faqala, maka Nabi menjawab, marhaban bi talibil ilmi. Ini menunjukkan betapa ramahnya Nabi dan betapa Nabi itu senang dengan para penuntut ilmu. Ya, karena di dalam lanjutan hadisnya Nabi mengatakan sesungguhnya malaikat mengelilingi para penuntut ilmu dan membuka sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridha dengan mereka. Subhanallah. Ya. Lalu kemudian kita lihat hadis yang berikutnya, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. Sayatikum aqwamun yatlubunal ilma. Fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqnuhum. Ya. Nabi mengatakan akan datang kepada kalian ya suatu kaum yang menuntut ilmu.
Ya, kalian akan didatangi oleh kaum yang gemar menuntut ilmu. Apabila kalian melihat mereka, yaitu para penuntut ilmu, maka ucapkan kepada mereka, marhaban, marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang dengan wasiatnya Rasulullah. Subhanallah. Penuntut ilmu itu disebut sebagai wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqnuhum, ya. Nah, di sini perawi hadis bertanya, qultu lil Hakam, ya. Al-Hakam ini salah satu yang meriwayatkan hadis. Dia bertanya, apa maksud ya uqnuhum? Qala allimuhum. Ya, artinya adalah allimuhum, artinya adalah ya apa namanya? Ajarkan mereka. Artinya ketika para penuntut ilmu itu datang, maka ya ajari mereka. Nah, jadi di sini Nabi menyambut para talibul ilm. Baik, talibul ilm ya jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Aktivitas talabul ilm, menuntut ilmu itu sebenarnya bagian atau sama dengan tafaqquh fid din. Ya, tafaqquh fid din. Ya. Jadi kita seringkali akan mendapatkan kata tafaqquh fid din. Apa maksudnya tafaqquh fid din? Ya, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fakihkan dia tentang urusan agamanya. Demikian pula ini doa Rasulullah kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga beliau menjadi sosok sahabat yang luar biasa, begitu hebatnya, begitu fakihnya di dalam urusan agama. Nabi doakan, ya Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkan dia ilmu tafsir Al-Quran dan fakihkan dia tentang urusan agamanya. Nah, kita tahrirul mustalah lagi nih. Apa itu tafaqquh fid din? Itu dari kata faqiha. Tafaqqaha artinya alima wa fahima, mengetahui dan memahami. Orang dikatakan ya faqiha, tafaqqaha, dia berusaha untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Ya. Nah, ini dari kata faqiha yafqahu fiqhan. Ya. Artinya adalah fahimahu ba'da jahila wa adrakahu ba'da tafkir. Artinya berusaha memahami setelah sebelumnya dia tidak tahu dan berusaha untuk apa namanya? Mengerti, ya, ini ada salah ketik ya. Dia berusaha untuk mengerti setelah berpikir. Itu artinya orang yang berusaha untuk faqiha yafqahu. Nah, adapun masdarnya fikhi, al-fiqhu. Apa al-fiqhu? Fikih. Fikih itu artinya adalah al-ilmu bisyai' wal fahmu lahu wal fitana fihi. Artinya adalah pengetahuan tentang sesuatu, pemahaman dan pendalaman tentang sesuatu tersebut. Jadi ketika Anda ingin mempelajari sesuatu, memahaminya, mengerti tentangnya dan mendalaminya, maka Anda sedang melakukan aktivitas ya apa namanya al-fiqhu fid din. Nah, adapun kata tafaqqaha yatafaqqahu, tafaqquhan artinya adalah sara faqihan. Artinya dia menjadi faham. Ya, artinya tafahamahu wa ya tafattanahu. Artinya dia berusaha untuk memahami dan mengerti tentang sesuatu. Orangnya disebut dengan faqih. Faqih artinya al-alim al-fatin. Orang alim yang mendalam ilmunya. Ya. Orang alim yang mendalam ilmunya. Nah, oleh karena itu makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma diberi gelar sebagai turjumanul Quran wa faqihus sahabah. Ya. Yaitu sebagai penerjemah Al-Quran, artinya penafsir Al-Quran dan sahabat yang faqih. Nah, di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang tanda kebaikan seseorang yang Allah berikan adalah dia faham tentang agamanya. Di mana Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah berikan dia al-fiqhu fid din. Pemahaman, pengertian tentang agama. Artinya dia ngerti tentang agama. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini, siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan, ini perhatikan. Siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan, berarti siapa yang Allah menghendaki, apa lawan daripada kebaikan? Keburukan. Artinya siapa yang Allah palingkan kepada keburukan, maka Allah jadikan dia tidak mau memahami agama. Nggak mau belajar agama. Berpaling dari agama. Maka artinya dia mendapatkan keburukan. Waliyadzubillah. Jadi ketika antuna sekarang hadir,
Di majelis ini dan juga majelis-majelis yang lainnya dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari agama, berarti itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada Anda. Itu adalah artinya Allah berikan taufik untuk antunna. Hidayah itu suatu hal yang mahal, jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Makanya harus disyukuri dan harus dipelihara, harus dijaga. Di antaranya menjaganya dengan kita terus belajar menuntut ilmu. Nah, nanti kita akan sebutkan di slide berikutnya. Kemudian Nabi mengatakan wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku ini hanyalah pembagi yang membagi-bagikan saja. Sementara Allah lah yang memberi. Allah yang mengkaruniakan. Ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan walam tazal hadhil ummatu qa'imatun ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah dan tidak akan mencederai mereka, memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya hari kiamat atau sampai datangnya ya perintah Allah atau urusan Allah. Di sini para ulama menerangkan maknanya adalah sampai datangnya hari kiamat. Ini hadis Taifah al-Mansurah. Ya. Kalau antuna pernah belajar tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nama-nama daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki beberapa nama. Di antaranya Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Dikatakan Al-Firqatun Najiyah ya karena mereka adalah golongan yang selamat dari 73 golongan yang Nabi sebutkan ya. Apa namanya? Sataftariqu ummati ala 30 wa 70 firqatan atau millatan kulluha finnar illa wahida wa hiyal jamaah. Akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, dia adalah al-jamaah. Nah, al-jamaah ini disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang Allah selamatkan dari kesesatan 72 golongan. Kemudian juga disebut dengan at-Taifah al-Mansurah. Di antara hadisnya ini hadisnya mutawatir maknawi. Ya, hadisnya mutawatir maknawi. Datang dengan begitu banyaknya riwayat, ratusan ya lafaz riwayat ya meskipun dengan kalimat yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Ya. Taifah al-Mansurah. Jadi di sini Nabi mengatakan mereka orang-orang yang menuntut ilmu itu di antara tandanya Taifah Mansurah. Golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Kelompok ahlu sunnah yang akan mendapatkan nasrullah. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Taib. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya. Di sini ada sebuah sir rahasia. Kenapa wanita Ansar dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita terbaik? Beliau ya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya menuturkan alasannya. Beliau mengatakan ni'man nisa'i nisa'ul ansari lam yakun ya yamna'u hunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Ya, ni'man nisa sebaik-baik wanita adalah nisaul ansar, wanita kaum Ansar. Kenapa? Lam yakun yamna'uhunnal haya'u. Karena rasa malu tidaklah menghalangi mereka untuk an yatafaqqahna fid din, untuk tafaqquh fid din, memperdalam agama mereka. Di sini kita bisa ambil pelajaran nih. Wanita Ansar, wanita yang disebut wanita terbaik. Kenapa? Karena mereka punya malu. Al-haya itu adalah ya perhiasannya seorang wanita. Ya, al-haya itu adalah keindahan seorang wanita. Wanita itu terhias dengan rasa malunya. Ya, berarti wanita Ansar itu asalnya adalah wanita-wanita pemalu. Wanita-wanita yang dihiasi dengan sifat malu. Tapi sifat malu mereka yang menghiasi mereka ini tidak mencegah mereka untuk belajar agama. Karena tidak sepatutnya seseorang malu untuk belajar agama. Ya, karena yang kita dapati ada wanita-wanita yang mulia seperti contohnya siapa? Ummu Salamah. Itu menjadi semacam apa namanya? Delegasinya kaum wanita Ansar. Yang seringkali mengajukan pertanyaan ke Rasulullah. Dan di antara ketika beliau bertanya ke Rasulullah, beliau mengatakan innallaha la yastahyi 'alal haqqi. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan al-haq, kebenaran. Dan beliau bertanya tentang masalah ya apa namanya menstruasi ataupun haid. Nah, taib. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya
Di antara cara Anda agar Anda itu bisa semangat di dalam menuntut ilmu, dan Allah karuniakan kepada kita dan Anda semua, antuna semua, adalah kemampuan untuk muhakah, meniru. Artinya di sini Anda butuh sosok manusia yang bisa ditiru atau dicontoh. Dan tidak lain dan tidak bukan, ya, di antaranya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba perhatikan pujian para ulama kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertama, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, ya, lau jumi'a ilmu Aisyata ila ilmi jami'in nisa lakana ilmu Aisyata afdal. Afwan, ini ada salah ketik ya. Apa namanya? Double L ya. Double lam maksudnya. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, seandainya ilmu Aisyah itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu dikumpulkan, ya, lalu kemudian dibandingkan dengan seluruh ilmunya wanita yang ada, maka niscaya ilmunya Ibunda Aisyah jauh lebih mulia. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, lam yakun fil ummami mithlu Aisyah fi hifdhiha wa ilmiha wa fasahatiha wa aqliha. Beliau puji Ibunda Aisyah dalam 4 hal. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, tidak ada di umat ini wanita itu semisal Ibunda Aisyah. Di dalam, pertama, kemampuan menghafalnya. Kedua, di dalam keilmuannya. Ketiga, di dalam kefasihannya. Wanita yang fasih. Apalagi beliau wanita yang menguasai syair. Keempat, di dalam akalnya, logikanya, kemampuan berfikirnya. Ya, wanita yang zakiyah. Wanita yang pintar. Kemudian kita lihat Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika memuji Ibunda Aisyah, ya. Afqahu nisa'il ummah alal itlaq. Beliau adalah wanita yang paling faqih, ya. Beliau adalah wanita yang paling faqih, ya, dari umat ini secara mutlak. Kemudian beliau mengatakan wala a'lamu fi ummati Muhammad, dan yang aku tidak ketahui itu, ya, pada umatnya Rasulullah SAW Muhammad. Bal wala fin nisa'i mutlaqan imra'ah a'lamu minha. Bahkan wanita-wanita secara mutlak yang aku ketahui lebih alim daripada beliau. Artinya beliau adalah wanita yang paling alim. Kemudian kita lihat, ya, salah seorang pembesar tabi'in, ya, Urwah bin Zubair, ya, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan a'lamu bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah aku lihat ada seorang pun yang lebih alim tentang fikih. Jadi beliau menguasai fikih, ilmu agama. Wala bi tibbin, ilmu kedokteran, ilmu medis. Wala bi syi'rin, ilmu syair. Jadi beliau menghimpun 3 kecerdasan ini. Melebihi daripada Aisyah. Ya, ilmu agama, wanita salihah, pintar agamanya, kemudian juga pintar dalam hal ilmu kedokteran, pintar dalam hal ilmu bahasa, ilmu syair. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, inna Aisyah kanat wahida bi asriha fi thalathati ulum. Sesungguhnya Ibunda Aisyah adalah satu-satunya orang di zamannya yang mengumpulkan 3 ilmu. Ilmu fikih, ilmu tib, wa ilmu syair. Ilmu fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu syair. Nah, oleh karena itu, wahai para bunda, ini perhatikan nih. Ya, ambil contoh, pelajaran, tiru, dan teladanilah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menguasai sejumlah multidisiplin ilmu, bukan hanya satu saja, tidak. Ada ilmu agama yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat, dan ada ilmu kedokteran, ilmu medis, ilmu kesehatan, ya, yang merupakan ilmu yang paling bermanfaat, ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga, ya, disandarkan pula kepada Imam Syafi'i. Di antara ilmu yang paling bermanfaat setelah ilmu syar'i, ilmu agama, adalah ilmu tib, ilmu kedokteran. Ya, karena itu bermaslahat untuk manusia. Kemudian baru ilmu syair, ilmu syair. Ya. Naam. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah, ya. Sekarang kita masuk ke dalam bahasan berikutnya. Kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Baik. Ya, ini jawabannya banyak. Di antaranya adalah kita tahu kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan kita seringkali berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, ya, karuniakanlah kepada kami al-hasanah, kebaikan di dunia. Kata para ulama, makna al-hasanah di sini adalah al-ilmu wal ibadah.
Ya, karuniakanlah kepada kami ilmu dan ibadah di dunia, ya, dan juga al-hasanah fil akhirah, yaitu al-jannah. Karuniakanlah kami kebaikan di akhirat, artinya adalah surga. Di dunia ilmu dan ibadah, itu di antara maknanya. Makanya ya uh, sungguh alangkah indahnya ucapan, ya ini bukan hadis Nabi ya, namun ucapan yang disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, cuman uh, saya belum tahu ya keabsahannya, yang mengatakan ya apa namanya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen dunia dengan ilmu, siapa pengen akhirat dengan ilmu, siapa pengen keduanya dengan ilmu. Artinya ilmu adalah kunci kita mendapatkan dunia dan akhirat. Tapi seorang mukmin adalah dia menjadikan obsesinya adalah akhirat, karena dunia akan ikut. Lalu kemudian juga kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ya sarana kita untuk mendapatkan surga adalah dengan ilmu, belajar, mencari ilmu. Itu adalah ya jalan yang Allah mudahkan bagi para pencari surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan perjalanan untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, untuk iltimas di dalamnya ilmu. Artinya untuk mencari di dalam perjalanannya dia itu ilmu. Bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari istri atau suami, bukan untuk mencari ini dan itu, tidak, tapi untuk mencari ilmu. Dia melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ya, jadi kemudahan seseorang ya untuk berjalan menuju ke surga itu di antara tandanya adalah ketika dia gemar melakukan perjalanan keluar dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian juga ilmu jalan berlindung dari neraka. Karena sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Ya, di antara makna ya ku anfusakum wa ahlikum itu di antaranya adalah ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu adalah apa? Allimuhum wa adibuhum ya al-khairah, ya. Yaitu ajarkan keluargamu adab dan ilmu. Jadi ilmu adalah di antara ya cara agar kita bisa terlindung dari neraka. Ilmu juga warisan para nabi. Ya, manusia itu berlomba-lomba untuk mencari warisan. Dan warisan yang mereka kejar adalah warisan dunia, harta, tanah, rumah. Dan banyak yang lupa, para nabi itu mewariskan sesuatu yang paling berharga, yaitu ilmu. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Ya, kenapa? Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi sesungguhnya tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan uang, harta. Walakin warathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut yaitu ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Kemudian juga ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun telah meninggal dunia. Artinya ini diantara sesuatu yang akan mengalirkan pahala. Sebagaimana sabda Nabi, idza matal insanu in qata amaluhu illa min thalathatin ya, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Ya, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan dia. Nah, di antara ilmu yang bermanfaat adalah apa? Adalah ketika Anda, wahai para ibu, mengajarkan anak Anda dari perkara-perkara yang remeh, kelihatan remeh. Misalnya ketika Anda mengajarkan ya mentalkin dia kalimat Allah, Allah, dia kemudian bisa ngomong Allah. Itu berarti Anda mendapatkan pahala loh. Karena anak itu belajar mengucapkan nama Rabb-nya melalui perantaraan Anda. Setiap kali dia mengucapkan ini, maka Anda akan mendapatkan pahala. Nah, lantas bagaimana ketika Anda mengajarkan begitu banyaknya kebaikan? Mengucapkan basmalah, mengucapkan tahmid, alhamdulillah, subhanallah, bahkan salat dan seterusnya. Kemudian diulang-ulang oleh anak Anda seumur hidupnya. Itu ilmu yang bermanfaat, yang akan mengalirkan pahala untuk Anda. Bahkan kemudian ketika Allah memerintahkan kita ini kan asalnya bodoh, jahil. Kemudian kita belajar, ya. Ya, dikarenakan Nabi SAW beliau mengatakan innal ilma ya bitta'allumi. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Nah, sementara yang mengkaruniakan ilmu itu adalah Allah. Ya, ilmu itu adalah karunia dari Allah.
pemberian dari Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena itu makanya hendaknya kita meminta karunia tersebut hanya kepada Allah. Dan Allah perintahkan wakul dan ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Coba perhatikan. Allah memerintahkan Nabi kita untuk meminta ziyadah tambahan di dalam ilmu, bukan di dalam harta, bukan di dalam uang, bukan di dalam yang lainnya, tidak, tapi ilmu. Tentunya ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, karena ilmu itu akan mewariskan takut, ya, al-khauf atau al-khasyah, ya. Nah, itu adalah ilmu yang apa namanya, yang bermanfaat ketika mewariskan ya khasyah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ya. Sesungguhnya ya dari apa namanya, dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama, ya. Jadi apa namanya, ini surat Fatir, ya, kalau tidak salah ayat ke-28, ya. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ya hamba-hamba Allah. Itu hanyalah ulama, ya. Juga dikatakan oleh para ulama salaf, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapa yang paling kenal dengan Allah, maka dia yang paling apa namanya, khauf, yang paling takut dengan Allah. Tapi takut kepada Allah yang menyebabkan dia mendekat kepada Allah, tidak menjauh. Nah, lalu kemudian juga ya Allah akan angkat derajatnya sebagaimana surat Al-Mujadilah. Ya, jadi kita tuh tidak diangkat karena derajat kita, karena nasab kita, jabatan kita, penampilan kita, fisik kita, enggak. Tapi kita akan diangkat oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah, apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang beriman. Nah, pertama, orang-orang beriman Allah tinggikan, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi artinya dari orang-orang beriman itu ada yang Allah angkat lagi derajatnya, yaitu orang-orang yang Allah berikan pengetahuan atau ilmu. Lalu kemudian juga ini banyak ya, tapi di sini saya sebutkan sebagian, ya. Orang yang berilmu akan dikecualikan dari laknat Allah, karena Nabi SAW bersabda, ya, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua apa yang ada di dalamnya. Jadi dunia ini asalnya terlaknat dan juga dilaknat apa yang ada di dalamnya. Dikatakan laknat berarti jauh dari rahmat Allah. Tapi Allah memberikan pengecualian, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Dan ketahui ya jamaah sekalian, seluruh makhluk itu sejatinya berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, sesuai dengan ya apa namanya, kaifiat yang apa namanya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu, ya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan ini. Yusabbihu ma fis samawati wal ard, bertasbih semua apa yang ada di langit dan bumi. Artinya dikecualikan siapa yang berzikir kepada Allah. Ya, illa zikrullah wa ma walahu. Ya, dan juga orang-orang yang menaati Allah. Wa alimun au muta'allimun, dan orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Nah, ini berarti orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menjauhkan diri dari ilmu, maka mereka apa? Jauh dari apa namanya, ya jauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin nggak sengaja ya, kepencet-pencet ya. Baik. Sekarang kita masuk bagaimana sih kiat-kiat menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah itu sudah memberikan nasihat. Ada nasihat Imam Syafi'i kepada para penuntut ilmu. Ya. Beliau katakan, ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma. Engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara, kecuali dengan 6 hal, ya. Sa'umbika an tafsiliha bi bayanin, ya. Aku akan beritahukan kepadamu tentang perinciannya dan penjelasannya. Pertama adalah zakaun, kecerdasan. Modal pertama manusia, Allah berikan kita kecerdasan. Semua manusia Allah berikan kecerdasan meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Ya.
Karena itu, selama manusia itu memiliki ya daya nalar dan pemahaman, meskipun cepat atau lambat, sedikit atau banyak, maka itu modal. Dan kecerdasan itu adalah sesuatu yang merupakan karunia Allah Azza wa Jalla, ya, dan juga sesuatu yang bisa dilatih, bisa dilatih sehingga dengan melatih kecerdasan seseorang dia akan bisa menjadi pinter, cerdas, ya. Nah, karena itu konsepsi kita adalah ya secara asal semua manusia memang jahil bodoh, ya. Tapi kejahilan mereka bukanlah alasan bagi kita untuk menvonis mereka bodoh, ya. Karena di dalam kaidah belajar, ya di dalam kaidah ta'allum, bahwasanya tidak ada anak yang bodoh. Nggak ada. Yang ada adalah pendidik, guru, dan orang tua yang tidak tahu bagaimana caranya mengajar. Bagaimana cara melakukan pendekatan sesuai dengan kondisi anak. Ya. Lalu yang kedua adalah hirsun, memiliki semangat, antusiasme. Percuma orang punya kecerdasan, Anda punya kecerdasan, pintar, tapi Anda nggak punya semangat, nggak punya antusiasme. Anda tidak memiliki motivasi, motivasi yang mendorong Anda untuk belajar. Sementara kita tahu al ilmu bita'allum, ilmu diperoleh dengan cara belajar. Ya, bahkan dikatakan ya apa namanya? Ya, al ilmu apa namanya? La yunadul ilmu illa bi rahatil jasadi. Ilmu tidaklah didapatkan dengan tubuh yang berlayar-layar, bersantai-santai. Artinya perlu usaha, hirsun. Ya. Kemudian wajtihadun, kemudian ijtihad, sungguh-sungguh, kesungguhan. Percuma punya kecerdasan, percuma punya semangat, tapi nggak sungguh-sungguh. Tidak berusaha, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencarinya, untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi harus punya kecerdasan. Yang pertama, semangat, yang kedua, dan bersungguh-sungguh. Karena seseorang yang tidak bersungguh-sungguh, dia nggak akan memperoleh apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Makanya sebuah idiom mengatakan man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Ya. Ya. Kemudian yang keempat adalah dirhamun. Dirham artinya punya bekal, modal, di antaranya uang. Ya. Dahulu para ulama itu sampai rela menjual hewan tunggangannya, rumahnya, dan lain-lain hanya untuk mencari satu buah hadis. Sekarang kita ini dikaruniakan Allah dengan berbagai macam ya kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ilmu itu menjadi suatu hal yang murah. Bahkan saat ini ya jamaah sekalian, ya. Jadi ketika ada pelatihan-pelatihan dalam hal duniawi misalnya, mereka rela mengeluarkan uang sampai berjuta-juta, berpuluh-puluh juta investasi istilahnya. Tapi untuk keselamatan dunia dan akhiratnya dalam rangka untuk mempelajari agama, jadi pada saat misalnya itu ada acara yang berbayar, itu pelitnya luar biasa. Ilmu kok dijual. Ngomongnya seperti itu. Padahal untuk mencari ilmu itu perlu bekal, modal maksudnya. Ya. Jadi pada saat Anda sekarang mengikuti kajian kita pada malam hari ini, Anda juga pakai modal, internet, gawai, dan seterusnya. Ya. Juga data kuota itu modal. Ilmu itu diperoleh dengan cara kita harus rela berkorban, ya. Lalu kemudian yang kelima adalah suhbatul ustad, yaitu membersamai seorang guru atau ustad. Ini penting sekali. Karena apabila seseorang belajar ya tanpa didampingi oleh seorang guru, maka akan mudah baginya ya tergelincir. Jadi harus dengan guru atau dengan ustad. Kemudian baru tulus zaman. Nah, ini yang seringkali menjadi penyakit para penuntut ilmu, nggak sabaran, pengen instan, pengen cepet-cepetan. Padahal Imam Syafi'i mengatakan tulus zaman membutuhkan waktu yang lama, nggak sebentar. Karena menuntut ilmu itu adalah apa? Ya, adalah mulai dari kita bisa apa namanya? Menulis ya, mulai bisa memegang pena hingga kita meninggal dunia. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian ya, di antara kunci memperoleh ilmu ya di antaranya ini bukan apa namanya?
pecok gali cok ya, bukan. Ini cuma sebagai bentuk tashil saja ya. Yaitu disingkat menjadi ilmu. 4 kunci agar Anda memperoleh ilmu adalah yang pertama, ikhlas karena Allah. Karena mencari ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah nggak akan diterima kalau kita nggak ikhlas. Makanya orang yang belajar tidak ikhlas karena Allah, seringkali ilmunya tidak bermanfaat dan tidak berkah. Ya. Dan apabila seorang menuntut ilmu karena ikhlas karena Allah, maka insya Allah ilmunya akan membawa manfaat. Ya. Lalu yang kedua, langkah demi langkah. Artinya tadarruj, step by step. Karena Anda nggak bisa melangkah seperti melewati tangga langsung melompat. Itu bahaya. Anda bisa jatuh, tergelincir, patah tulang, bahkan meninggal, wafat, binasa, waliyadzubillah. Karenanya harus langkah demi langkah. Langkah demi langkah ini setidaknya melibatkan 2 hal. Taksil wa tafsil. 2T, taksil wa tafsil. Taksil artinya belajar secara sistematis, berurutan. Ya, di antaranya adalah minal aham fal muhim, dari perkara-perkara yang paling penting ke yang penting dulu. Apa yang paling penting? Akidah dulu, tauhid dulu. Ya. Dan juga dari yang paling mudah dulu, sebagaimana kata Al-Imam Muhammad ya bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya ketika menerangkan tentang makna Rabbani, mereka adalah orang yang ya yurabbiyan nasa, mengajarkan manusia min sigoril ilmi qabla kibari. Dari ilmu yang mudah-mudah dulu, yang ringan dulu sebelum ilmu yang berat. Artinya belajar dari yang ringan dulu. Dari kutayib dulu, dari buku-buku yang ringkas dulu, sebelum buku-buku yang tebal. Kemudian tafsil, terperinci. Jadi belajar itu tidak hanya tahu, ini enggak, harus terperinci. Terperinci berarti harus mencari tahu dalilnya. Bukan cuman, oh yang penting kata Ustadz Fulan begini, kata Ustadz Fulan begitu. Enggak. Harus cari tahu apa dalil Ustadz Fulan. Ya, apa dalil Syekh Fulan. Apa dalilnya? Minimal kita sudah tahu dan mendengar dan berusaha mencari tahu. Karena kita beragama itu mengikuti dalil, bukan mengikuti fulan dan fulan. Kemudian M-nya memilih guru, artinya selektif. Nggak boleh sembarangan. Makanya Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, ya, al-ilmu, ya, innal ilma huwad din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah, kemudian yang U adalah upaya tiada henti. Artinya kita nggak berhenti belajar kecuali sampai nafas kita sudah selesai, berakhir. Makanya pernah Imam Ahmad ditanya, ya, apa namanya? Ya, namanya beliau ditanya ya, sampai kapan Anda menuntut ilmu? Ya. Nah, beliau menjawab sampai ke liang lahat, sampai wafat maksudnya. Nah, taib, jamaah sekalian dimuliakan Allah ya. Ini di bagian yang terakhir ya. Langkah-langkah memperoleh ilmu atau belajar menuntut ilmu juga sama ketika Anda ingin menghafal Al-Qur'an. Jadi intinya kurang lebih sama ya, meskipun mungkin ada sedikit penekanan yang berbeda. Pertama, niat karena Allah. Lihat dulu tendensinya. Ya, tilik hati kita. Untuk apa kita belajar? Ya. Kita belajar tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah. Untuk menghilangkan kebodohan kita. Agar kita mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan agar Allah memberikan kita kemudahan menuju ke jalannya, menuju ke surganya Allah. Kemudian doa. Karena kita butuh untuk senantiasa ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Ya, berdoa ketika kita akan belajar, berdoa ketika kita sedang belajar, dan berdoa ketika kita selesai belajar. Selalu berdoa kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu. Kemudian as-samtu, diam. Karena nggak mungkin Anda bisa memperoleh ilmu kalau Anda tidak diam. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah, baiknya pemahaman seseorang itu diperoleh dengan baiknya diamnya seseorang. Karena apabila seseorang ketika belajar dia tidak diam, dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Kemudian istima, bukan simak ya. Simak itu cuma mendengarkan. Mungkin sambil main handphone, sambil ngobrol, atau sambil beraktivitas yang lainnya, itu simak. Nah, ilmu itu tidak disimak, tapi istima. Didengarkan dengan seksama. Kita fokus mendengarkan ilmu. Ya, semua indera-indera kita hadirkan untuk istima. Karenanya para sahabat Nabi ketika berada di majelisnya Rasulullah itu digambarkan seperti di kepala mereka itu ada burung. Ya, kalau misalnya Anda ya sedang ada burung di atas kepala Anda, itu
ya seakan-akan Anda itu dalam kondisi tidak menggerakkan kepala ya. Jadi dikarenakan ada burung itu begitu fokusnya mereka. Ya, diam dan istima. Ya. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya ketika berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim ya, manakala Al-Qur'an itu dibacakan ya, Allah Subhanahu wa taala apa? Namanya memerintahkan untuk apa? Ya, Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, surat Al-A'raf. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka istimaklah, dengarkanlah dengan seksama Al-Qur'an tersebut. Wa ansitu, dan diamlah. Karena Anda nggak mungkin bisa istimak mendengar dengan seksama kalau Anda tidak diam. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati Allah. Mafhum mukhalafahnya, ya, apabila Anda tidak diam dan tidak menyimak, maka Anda tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka dikatakan la'allakum turhamun. Juga demikian apabila Anda belajar malam hari ini, Anda tidak diam, Anda ngomong sendiri, ngobrol sendiri, atau Anda ngalur ngidul. Jadi dibiarkan laptop nyala, gawe nyala, kemudian Anda melakukan aktivitas lain. Maka Anda tidak akan mendapatkan al-faham. Anda tidak akan mendapatkan pemahaman yang utuh. Karena al-fahmu yudrok bihusni somti wal istima'. Karena pemahaman itu diperoleh dengan cara diam yang baik dan menyimak dengan baik. Karena nggak mungkin seseorang bisa paham kalau dia nggak diam dan tidak menyimak dengan seksama. Makanya al-fahmu, pemahaman, diperoleh dengan cara diam dan simak. Ya, istima' maksudnya, menyimak dengan baik. Kemudian seorang penuntut ilmu, dia tidak akan melepaskan dirinya dari faidah-faidah yang berseliweran, ya, kecuali dia akan ikat dengan penanya, al-kitabah. Ya, al-kitabah. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, bahwasanya al-ilmu kasoidi, ilmu itu seperti hewan buruan. Ya, hewan buruan. Bahkan beliau sampai mengatakan, ya, dan di antara bentuk ahmak, ya, atau kedunguan, itu artinya bodoh yang luar biasa, adalah seseorang yang setelah mendapatkan hewan buruannya kemudian dia lepaskan begitu saja. Ya, dia biarkan begitu saja. Makanya Nabi SAW beliau pernah bersabda, ya, qayyidil ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulis. Ya, ikatlah ilmu dengan menulis. Ini adalah sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kemudian setelah itu jaga, dipelihara dengan cara menghafalkan. Nah, seseorang itu Allah berikan kemampuan menghafal yang berbeda-beda kemampuannya. Tapi semua manusia bisa menghafal. Asalkan dengan cara tikror, pengulangan, merepetisi. Allah berikan kepada kita manusia kemampuan untuk menghafal, memori. Anda cukup mendengarkan sehari satu ayat, misalnya. Anda dengarkan 5 kali, 10 kali, 20 kali. Kemudian Anda ucapkan 5 kali, 10 kali, 20 kali, ya, pasti hafal. Pasti. Tapi memang manusia punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang cukup 5 kali dia sudah hafal, ada yang 20 kali dia sudah hafal. Dan juga demikian kemampuan memori untuk menjaga hafalan tiap manusia beda-beda. Ada yang hari ini dia hafal, besok dia lupa. Dan itu banyak faktornya. Ya, banyak sebabnya. Tapi artinya di sini Allah sudah berikan kita kemampuan untuk bisa menghafal dan menjaga hafalan. Di antara bentuk menjaga hafalan adalah mengamalkan. Ya, kita amalkan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian juga di antara bentuk untuk memelihara dan menjaga ilmu kita, mengajarkannya. Ya, karena dengan mengajarkan, maka Anda akan lebih paham lagi. Kemudian baru bersabar. Baru kemudian bersabar. Nah, kemudian jangan lupa doa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Jadi doa kepada Allah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Ya. Dan juga kita minta doa. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Coba perhatikan. Apa yang dipinta oleh Rasulullah pertama kali dan diajarkan kepada kita? Ilmu yang bermanfaat. Pertama kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu yang pertama kali
dipinta oleh Rasulullah. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini kita bisa mendapatkan rizki yang baik. Karena kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa memilah-milah mana rizki yang baik dan mana yang haram. Kemudian amal yang diterima oleh Allah. Karena dengan ilmu kita bisa tahu mana amal yang mutaqabbalah dan mana amal yang apa namanya? Mardud, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tidak ikhlas, amalan yang tidak mencontoh Rasulullah. Lalu kemudian juga ya kita berdoa Allahumma faqihi fid din. Ya Allah, berikanlah kefakihan pemahaman untukku di dalam urusan agamaku. Atau Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah bagi kami keimanan, keyakinan dan pemahaman, yaitu ilmu yang bermanfaat dan yang benar. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lainnya. Ya, baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara poin-poin bagi kita yang minimal bisa menjadi pondasi bagi kita, ya khususnya para peserta ya dari ummahat dan akhwat ya yang hadir di malam ini, ya supaya bisa menjadi sosok wanita-wanita muslimah yang benar-benar ya bisa menjadi penuntut ilmu. Karena antuna semua sejatinya ya semenjak dilahirkan, antuna semua adalah para pencari ilmu. Tinggal sekarang menyeleksi nih, ilmu apa yang bermanfaat dan ilmu apa yang tidak bermanfaat untuk kita. Tentunya sebagai muslim, kita yakin ilmu berasal dari Allah. Karena Allah Al-Alim, Allah maha berilmu, maha mengetahui. Dan Allah yang mengkaruniakan ilmu, dan Allah mencintai ahli ilmu. Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang dapat mendekatkan seorang hamba ya kepada penciptanya. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu yang paling bermanfaat adalah dua, ya, yaitu dengan ilmu tersebut ya adalah seorang hamba semakin mengenal Rabb-nya, ya, yaitu ilmu yang menghantarkan kepada ma'rifatul Rabb, mengenal penciptanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu yang dapat menghantarkan hamba ma'rifatu ma yuhibbu wa yardha ar-rabbu, yaitu ilmu yang menghantarkan seseorang mengetahui apa yang dicintai dan diridhai Allah Rabbul Alamin. Ya. Dan ini yang akan membentuk konsepsi ibadah yang benar. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan untuk kesempatan kita di malam hari ini. Untuk berikutnya, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada host. Mungkin ada pertanyaan, sebagaimana tadi diinformasikan, ya kita bisa buka mungkin tiga pertanyaan saja. Dan yang bertanya, ya nanti mungkin bisa diinformasikan lagi oleh panitia. Informasinya yang tanya diberikan apa hadiah, ya. Jadi sudah bertanya dapat apa hadiah pula. Taib. Maksudnya itu Ustadz dari pihak Ustadznya yang memberi pertanyaan lalu Oh, mungkin gitu. Taib, gitu. taib. Jadi mohon maaf ya, ini ada kesalahpahaman ya. Jadi kuis ya berarti ya. Saya yang bertanya ya. Nah, baik. Jadi supaya cepat ya dan juga nggak lama ngetik. Jadi silakan yang tahu jawabannya langsung raise hand, nanti dibuka mic-nya oleh panitia ya. Ya, soalnya kalau pakai chat kayaknya mungkin agak kelamaan. Nah, silakan siapa yang tahu tentang apa 6 nasihat Imam Syafi'i untuk memperoleh ilmu? Ya, ya silakan. Nah, ini panitianya bisa dicek ini. Siapa dulu yang angkat tangan? Oh, ini sepertinya Ibu Susanti Muharni dari apa Padang. Bisa dibuka mic-nya mungkin. Sebentar Ustadz. Ya. Jadi bisa dibuka mic-nya Ibu Susanti Muharni dari Padang. Silakan Bu Susanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nasihatnya yang pertama adalah nggak urut ya Ustadz ya. Yang pertama kita memiliki bekal yang baik. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai bekal yang baik seperti uang, seperti buku dan segala macam, maka kita akan kesulitan dalam meraih ilmu itu tersendiri. Yang kedua modal adalah berarti. modal. Yang kedua adalah kecerdasan, di mana kita untuk suatu belajar itu
ya itu Nah, apa, poin-poinnya aja nggak apa-apa untuk mempersingkat waktu. Ya. kemudian bersahabat dengan orang-orang yang soleh dan guru. Kemudian guru yang pasti terhadap ilmu tersebut. Kemudian yang kamu sabar dalam menuntut ilmu karena butuh waktu yang lama untuk menuntut ilmu tersebut. Kemudian gigih, sungguh-sungguh dalam belajar dan memiliki semangat yang tinggi. Nah, ya. Baik, ya ini keenam-enamnya dapat, cuman mungkin memang belum urut ya, dan memang seharusnya kita ikuti apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ya, sebagaimana teksnya. Tapi itu nggak apa-apa ya, nanti bisa ditagih ke panitia ya untuk hadiahnya ya. Jadi yang pertama adalah zaka, kecerdasan, yang kedua hirsun, ya semangat, yang ketiga ijtihadun, sungguh-sungguh, yang keempat dirham, ya modal uang. Kemudian yang kelima sohbatul ustad, bersahabat dengan guru. Yang keenam adalah tulus zaman, waktu yang lama. Itu nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya ya. Tadi di slide sempat saya sebutkan ya, yaitu Afwan, tentang Ustadz, ya. bentar, itu biar teman-teman tolong di lower hand dulu ya teman-teman ya. Jangan dinyalakan dulu raise Oh hand-nya, nanti gitu kita ya. apa yang angkat Baik. tangan dulu. Baik, tolong semuanya lower hand dulu ya, biar sampai dengar sampai udah dengar pertanyaannya. Pertanyaan selesai baru nanti silakan raise hand. Nah, yang berikutnya adalah sebutkan 4 kunci menuntut ilmu yang saya sebutkan tadi, singkatan dari ilmu. Ya silakan. Yang pertama yang raise hand Bu Yoni Febrianti, bisa dibuka mic-nya. Ask to unmute. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu ikhlas karena Allah, yang kedua langkah demi langkah, itu terbagi 2 lagi, yaitu belajar secara sistematis, yang kemudian harus terperinci, kayak ada dalilnya gitu. Kemudian yang ketiga memilih guru, selektif dalam memilih guru. Yang keempat upaya tiada henti. Nah, tayyib, barakallahu fik ya. Taib, udah 2 wajazakillah khair. Nah, taib, sudah 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang terakhir ya. Tadi saya sebutkan beberapa keutamaan ilmu. Sebutkan 5 saja di antaranya. Itu sebelumnya tolong di lower hand dulu. Wah, ini sudah nggak telanjur ya. Bagaimana panitia? Jadi pertanyaan saja Ustadz, mungkin banyak yang lower itu tadi yang raise hand tadi, jadi nggak tahu siapa yang angkat tangan duluan. Baik, kalau gitu pertanyaannya saya ganti. Tolong di lower hand dulu. Jadi di lower hand dulu ya, teman-teman ya. Tolong di lower hand dulu. Ya, kalau nggak di lower hand nanti ini loh. Ya, tolong semuanya di lower hand dulu. Itu masih ada yang raise hand. Nah. Ya, oke. Pertanyaan yang ketiga. Masih ada yang raise hand. Ini menunggu pertanyaan dulu ya. Taib. Tolong lower hand dulu. Ya. Taib. Oke ya, jangan raise hand dulu ya. Sampai saya sebutkan pertanyaannya. Ya, sebutkan belum selesai pertanyaan. Baik, sebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah. Ya, silakan. Ini sudah raise hand duluan ini, Bu Saprika Erika. Nah. Bisa dibuka mic-nya. Nah. Ya, Ustadz, yang saya ketahui keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah itu beliau adalah wanita yang pintar, yang pandai menghafal, dan beliau juga memiliki 3 ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu kedokteran, dan ilmu syair. Nah, barakallahu fik ya. Taib, itu diantara ya keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Beliau memiliki yang menghimpun 3 ilmu, ilmu fikih, ilmu tib, wa ilmu syair. Nah, taib. Jadi tadi dari panitia informasinya cuma ada 3 pertanyaan ya sebagai kuis. Nah, ya sekarang mungkin sesi terakhir, yaitu bagi yang ingin bertanya silakan, mohon di lower hand dulu ya supaya bisa dipilih yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin kita buka 1 pertanyaan dulu kalau masih ada waktu, baru kemudian nanti kita buka lagi.
Ya, sampai jam 9:30. Masih ada waktu 15 menit ya. Nah, silakan siapa ini? Mungkin bisa dibantu panitia yang memilih ya, yang bertanya. Nah, terus nanti insya Allah slide-nya bisa diminta ke panitia ya. Nah, Silakan tafadholi. Ukti Rizky. Tafadholi, Ummu Arka, kalau bisa pertanyaannya singkat saja, jangan panjang-panjang ya. Ya, suaranya kok belum ada ya? Iya. Saya belum mendengarkan suara nih. Apakah gangguan? Ya baik ya, mungkin untuk mempersingkat waktu ya supaya kita tidak lama ya, karena yang lainnya juga mungkin ada pertanyaan. Kalau misalnya ada kendala teknis, mungkin bisa kita serahkan dulu ke yang lain. Nah, ini Ibu. Silakan Ukti Mutiara Khairun Nisa dari Medan, silakan. Langsung aja ya Ukti ya pertanyaannya ya disebutkan ya. Assalamualaikum. Apakah ada suaranya Ustadz? Iya. Kedengaran. Ada Ustadz. Kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Begini pertanyaannya. Kan tadi salah satu kita mau menuntut ilmu itu harus selektif memilih guru. Nah, kita sebagai orang awam kan namanya belum berilmu kan belum tahu nih guru yang betul itu seperti apa. Nah, ciri-ciri guru yang benar-benar mengajarkan ilmu sesuai dengan hakikat itu seperti apa Ustadz? Seperti itu aja sih pertanyaannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakillah khairan ya. Baik. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kita sebagai orang awam bisa mengetahui ya mungkin bisa dinonaktifkan dulu ya yang terbuka mic-nya mungkin. Nah, baik. Jadi bagaimana sih kita bisa mengetahui atau kita bisa menyeleksi guru ya untuk kita ya. Nah, ini memang suatu hal yang apa ya, yang gampang-gampang susah atau bahkan susah-susah gampang ya sebenarnya. Kenapa? Karena ini sangat bergantung dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bergantung dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga bergantung dari apa sejauh mana ya niatan kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah ya, di antara cara kita untuk bisa melihat ya mana guru-guru yang layak untuk kita ambil ilmunya. Pertama kita lihat yang paling mendasar dulu, akidahnya. Tauhidnya dulu, akidah. Ya. Nah, jadi kita lihat dakwahnya dia. Kalau dia dakwahnya lebih banyak fokus kepada akidah dan tauhid, ini di antara salah satu tanda para duat atau ustadz ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu menfokuskan dakwahnya sebagaimana para anbiya dan rasul di dalam masalah tauhid. Ya, karena ini adalah problem manusia sampai akhir zaman, yaitu menghadapi kekufuran dan kesyirikan. Ya. Jadi kalau doa tersebut fokus bukan artinya tidak mendakwakan yang lain, tidak, tapi fokus kepada akidah dan tauhid. Kemudian yang kedua, ketika menyampaikan dakwahnya itu hampir tidak pernah lepas dari qala Allah wa qala Rasulullah dan aqwal as-salaf. Ya. Jadi Anda perhatikan di dalam dakwahnya ya, dia mengucapkan di dalam dakwahnya tidak keluar dari Al-Qur'an. Dan juga menukilkan dari tafsir-tafsirnya para ulama-ulama salaf dan juga hadis-hadis Nabi, yang mana hadis-hadisnya itu adalah hadis-hadis yang benar-benar diverifikasi yang sahih. Ya, artinya selektif di dalam menyampaikan hadis Nabi yang mulia alaihi wassalam.
Kemudian juga seringkali menukilkan aqwalus salaf, ucapan para ulama-ulama salaf dahulu, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya, itu di antara cirinya. Kemudian ciri yang berikutnya, ya. Nah, di antara ciri yang berikutnya adalah, ya, para duat atau ustadz atau guru-guru yang layak diambil ilmunya, ya, itu diantaranya adalah, ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya ilmu ini diemban oleh para ahlinya, yaitu ahli ilmu, ya. Dan agama kita ini itu adalah agama yang bisa terjaga keautentikannya dari al-isnad, sanad di dalam agama, ya. Dan juga di antaranya adalah, di antara karakter ahlu sunnah adalah apa? Adalah mereka saling mentazkiyah satu dengan yang lainnya. Nah, jadi di antara cara yang paling mudah untuk melihat apakah ustadz atau guru ini layak diambil ilmunya atau tidak, dengan cara mencari informasi tentang ustadz tersebut dari ustadz-ustadz yang kita kenal. Apakah dia memberikan tazkiyah ataukah tidak, ya. Meskipun ya memang ini bukan suatu hal yang mutlak, ya. Ya, bukan suatu hal yang mutlak. Jadi kita lihat ada tazkiyah tidak. Kalau misalnya dia majhul, tidak dikenal, maka nasihatnya Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, beliau lebih merojihkan pendapat bahwasanya al-aslu fil insani al-jahalah. Hukum asal manusia itu adalah al-jahalah, majhul, tidak diketahui, sampai datang informasi yang jelas tentang keahlusunnahannya ataukah bahkan hal-hal yang menyelisih ahlu sunnah. Artinya dia tidak divonis sebagai istilahnya orang yang langsung boleh diambil ilmunya karena dia ahlu sunnah, dan juga tidak divonis dia orang yang nggak boleh diambil ilmunya. Jadi kita lihat dari tazkiyah diantaranya. Ada tazkiyah tidak dari ustadz-ustadz yang lain. Ya, karena ahlu sunnah itu sedikit ghuraba. Nah, biasanya satu dengan yang lainnya saling mengenal. Ya. Nah, jadi kita bisa tanya kepada ustadz-ustadz yang muktabar berkaitan dengan si fulan dan fulan, terutama ustadz-ustadz di daerah masing-masing. Nah, itu di antara cara kita, ya. Terus kemudian yang terakhir ini last but not least, ya. Jadi yang terakhir bukan artinya cuma 4 ini aja, tidak. Adalah metode pengajaran, ya. Nah, di antara metode pengajaran itu ustadz-ustadz sunnah itu biasanya mereka mengajarkan secara ta'sil wa tafsil, ya, sebagaimana tadi yang disampaikan. Ta'sil artinya sistematis. Dia membahas sebuah bahasan, misalnya dari kutub, dari kitab, dari kutayib, ya, bukunya para ulama, ya, ulama-ulama yang masyhur dan ma'ruf, baik dari zaman salaf hingga zaman sekarang, ya. Nah, kemudian dia membahasnya juga secara tafsil, artinya dengan dalil-dalil sebagaimana tadi yang sudah disampaikan tadi. Nah, jadi kalau misalnya yang dia bahas misalnya kitabnya para ulama-ulama zaman dahulu, misalnya ya kitabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya. Kemudian juga kitab-kitabnya misalnya Aslus Sunnah, ya, atau Kitabus Sunnah, atau kitab Al-I'tisam, atau kitab-kitabnya ulama-ulama zaman sekarang misalnya yang dibahas kitabnya Pak Syalbani misalnya, atau Syekh bin Bas, atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala, atau juga ulama-ulama yang lainnya yang masyhur, yang ma'ruf dan nyaris disepakati keulamaannya dan ke ahli sunnahannya, ya. Maka itu diantara ciri-ciri atau tanda-tanda ustadz atau guru yang kita bisa mengambil ilmu kepadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan, mungkin pertanyaan berikutnya. Ya, mungkin ini yang terakhir, ya, karena sekarang sudah pukul 21.25, ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Atas nama Umu tadi Ustadz Afan yang duluan raise hand. Silakan dinyalakan mic-nya. Atas nama Umu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih Ustadz dan panitia atas kesempatan bertanya. Ini Ustadz mau nanya ini aja, mohon saran bagaimana Ustadz ya dalam membersamai dan mendidik anak gitu ya. Karena kan terkadang kita itu sering kurang sabar gitu. Anak saya laki-laki gitu ya. Nah, saya tuh bingung itulah bagaimana cara biar ya itu anak tuh jadi insya Allah jadi anak yang solih, nurut gitu Ustadz. Sementara saya juga misalnya banyak kekurangan gitu kan, terus suami juga tuh kurang bisa gitu dalam mendidik anak, biasanya tuh cuma diajak main-main aja kalau saya kayak gitu. Nah itu untuk yang agamanya tuh belum terlalu bisa gitu Ustadz. Nah itu bagaimana ya Ustadz, mohon sarannya gitu. Dan buku apa baiknya yang bisa dibaca gitu Ustadz sebentar, karena kan banyak banget kajian-kajian parenting yang semua tuh ya pasti banyak gitu ya. Nah itu mana yang bisa ini jadikan referensi. Baik Ustadz, itu aja. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, Mufiq barakallah ya. Nah, jadi ini sebenarnya pertanyaan pamungkas yang jawabannya nggak bisa singkat sebenarnya. Karena apa? Karena yang ditanyakan adalah bagaimana kiat cara mendidik anak. Pertama agar orang tuanya bisa sabar, yang kedua agar anaknya bisa soleh, kemudian yang ketiga di dalam menghadapi pola-pola asuh yang ada, ya kan, kemudian juga parenting-parenting yang ada. Nah ini semua tentunya kalau Anda mengharapkan jawaban yang menyeluruh, suatu hal yang sangat tidak mungkin bisa Anda dapatkan di dalam sesi tanya jawab seperti ini. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang tadi disampaikan, yang namanya belajar itu tulus zaman, kata Imam Syafi'i. Nggak bisa instan, butuh waktu yang lama. Ya, butuh waktu yang panjang. Nah, sementara ya kita tahu dan kita pun sadar, ya mungkin selama ini ternyata kita banyak lalai. Kita mungkin banyak dilalaikan dengan kesibukan-kesibukan duniawi, ataupun juga mungkin kita masih banyak terlewatkan sehingga kita merasa ilmu kita masih sedikit. Nah, nasihat saya yang pertama adalah ya, ingatlah bahwasanya ya ketika Allah mengkaruniakan anak kepada Anda, Allah sudah mengkaruniakan kepada Anda kemampuan untuk mendidik anak. Itu harus Anda camkan, Anda pahami. Nggak mungkin Allah mengkaruniakan sesuatu kepada Anda, mengamanatkan sesuatu kepada Anda tanpa Allah bekali Anda dengan kemampuan. Artinya, semua orang tua, Allah sudah berikan kemampuan untuk bisa menjadi orang tua. Allah sudah berikan kemampuan sehingga setiap parents, ya, they are ready to be parents. Mereka siap untuk menjadi orang tua. Allah sudah berikan kemampuan. Yang jadi permasalahan bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Untuk apa? Untuk bisa menggunakan dan memberdayakan serta menggali kemampuan yang sudah Allah berikan. Allah sudah berikan dalam bentuk intuisi, dalam bentuk naluri, dalam bentuk fitrah, dalam bentuk potensi, ya, atau istidad dan yang lainnya. Allah sudah berikan itu semua. Ya, ketika Allah karuniakan anak, pasti Allah sudah berikan kepada Anda fitrah untuk mencintai, menyayangi anak Anda, melindungi dia. Itu suatu hal yang sudah Allah bekali. Ya, dan Allah juga bekali Anda dengan naluri, insting untuk mempertahankan anak Anda, menjaga dia. Allah juga bekali Anda dengan intuisi sehingga Anda itu seakan-akan seperti ya memiliki sense ya terhadap apa yang dialami oleh anak Anda. Meskipun dia belum bisa ngomong, seakan-akan Anda ngerti yang dia mau itu apa. Itu intuisi yang Allah berikan. Ini biasanya diberikan kepada para ummahat, para ibu. Dan seringkali tidak kita dapati ada pada para aba, para ayah. Makanya kadang-kadang bayi nangis, sang ibu ngerti ini anak sedang kepanasan, sedang lapar, sedang nggak nyaman, pengen digendong, atau seterusnya. Kalau sang bapak biasanya diamati dulu, kenapa? Disium dulu, apa nggak ngempuk, kemudian jadi tidak langsung bergerak. Ibu-ibu langsung bergerak sesuai dengan intuisi. Itu diantara Allah yang Allah berikan. Ya, bahkan Allah berikan kepada wanita itu as-sabat, ya, atau ketangguhan yang luar biasa. Makanya Allah pilih wanita ya sebagai tempat bertumbuhnya anak. Diberikan rahim, bukan laki-laki. Padahal secara fisik laki-laki lebih kuat. Tapi secara ketangguhan Allah tahu wanita yang lebih tahan sakit, tahan kuat, tahan banting dan seterusnya wanita.
Makanya Allah amanatkan kepada wanita. Bayi itu berkembang di dalam tubuhnya wanita. Ya, sehingga mereka itu bersusah payah, berpayah-payah. Bahkan mereka harus ya bersakit-sakit tapi dengan senyuman bahagia. Bayangkan, bersakit-sakit tapi dengan senyuman bahagia. Siapa yang berikan kemampuan itu? Allah. Bahkan Rasulullah ketika ya mengcompare ya tentang kasih sayang makhluk dengan kasih sayang Allah, itu yang dijadikan contoh adalah kasih sayang wanita ibu kepada bayinya. Seperti kisah tentang riwayat seorang wanita tawanan kehilangan bayinya, sedihnya luar biasa. Tapi ketika dia ketemu bayinya, langsung dia peluk bayinya, dia susui, dia tunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Dan itu dijadikan momen oleh Rasulullah untuk mendidik para sahabat. Ketika melihat momen itu, Nabi bertanya kepada sahabatnya, menurut kalian mungkin nggak si ibu ini melemparkan anaknya ke api? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, ya si ibu itu nggak akan mungkin tega. Baru kemudian Rasulullah menjelaskan, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arhamu, lebih penyayang daripada si ibu ini menyayangi anaknya. Allah udah berikan ya sifat kasih sayang kepada seorang ibu yang di-compare oleh Rasulullah dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang tentunya memang ya Allah Arhamur Rahimin. Makanya Allah adalah yang paling penyayang di antara ya para penyayang. Arhamur Rahimin. Di antara para penyayang itu adalah para ibu. Artinya Anda sudah Allah berikan kemampuan-kemampuan itu, tinggal Anda gunakan. Jadi yang Anda lakukan sekarang adalah Anda luruskan hati, niat. Untuk apa sih saya mendidik anak saya? Ya. Itu kita harus luruskan dulu nih. Ya, niatan hati kita. Kita coba perhatikan lagi nih visi misi kita di dalam keluarga dan di dalam kehidupan kita. Sudah searah enggak? Sudah sejalan enggak? Khususnya dengan pasangan. Baru kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasanya tujuan kita mendidik anak itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah memprepare dia agar dia ready, siap untuk menjalankan tujuannya dia diciptakan Allah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah menciptakan kita. Untuk apa? Beribadah. Allah Maha Baik. Allah tidak berikan langsung beban taklif syariat kepada anak kita. Diberikan kesempatan sampai anak kita benar-benar ready atau siap. Allah amanatkan kepada kita. Tugas kita mempersiapkan agar dia siap menjadi Abdullah, hamba Allah. Itu tugas kita. Orang tua tugasnya mempersiapkan anak agar dia bisa menjalankan tujuan dan fungsinya di muka bumi. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu butuh ilmu. Artinya kita butuh terus belajar. Belajar itu nggak bisa instan, nggak bisa Anda ikut kajian satu malam Anda langsung ngerti semuanya, Anda bisa mempraktekkan, enggak. Jadi setiap kajian itu dijadikan itu sebagai apa? Sarana kita untuk terus menambah pengetahuan kita karena kita selalu butuh ilmu. Kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kebutuhan manusia dengan ilmu itu melebihi daripada kebutuhan manusia dengan makan dan minum. Kalau makan dan minum cukup sehari 2 kali. Tapi kalau ilmu itu kebutuhan manusia adalah seiring dengan apa? Nafas manusia. Butuh ilmu. Jadi kita butuh ilmu. Ya. Nah, khususnya ilmu yang bermanfaat. Karenanya kita terus belajar. Ikuti hal-hal yang bermanfaat. Lalu kemudian yang berikutnya ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, maka Anda harus bisa memilah-milah mana yang paling prioritas. Ilmu itu banyak. Tinggal bagaimana sekarang kita bisa mencari yang prioritas dan ini tentunya yang paling fundament, fondasi. Ibaratnya kita sedang membangun, maka ketika Anda hendak membangun, maka apa dulu yang hendak Anda awali di dalam pembangunan tersebut? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah membangun akidah. Tauhid. Dan tidak mungkin Anda bisa membangun akidah dan tauhid kalau Anda sendiri tidak belajar akidah dan tauhid. Karena itu ikuti kajian-kajian akidah dan tauhid. Itu pondasi. Pondasi parenting pertama kali adalah akidah dan tauhid. Ya. Itu pondasi. Terus kemudian yang berikutnya ini yang terakhir ya. Misalnya kalau kita ngomong bakal panjang lebar. Ya. Kita nggak bisa mensolehkan anak kita. Nggak bisa.
Anda tidak bisa menjadikan anak Anda soleh. Saya tidak bisa. Nggak ada manusia yang bisa. Ya, hanya Allah yang bisa mensolehkan anak Anda. Kesolehan itu adalah karunia dari Allah, taufik dari Allah. Kita hanya bisa akhdul asbab, mengambil sebab. Ya, tapi kuncinya tetap ada di Allah, di tangan Allah. Karena kesolehan hati itu adalah ya substansinya ada di dalam al-qalbu, hati. Dan Allah yang menggenggam hati hamba-hambanya. Allah yang membolak-balikkannya. Hati kita, hati anak kita. Karena itu makanya ya banyak berdoa kepada Allah, beristianah kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah berikan kesalehan. Ya, karena inilah ya yang menjadi salah satu pondasi Islamic parenting, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya, beristianah kepada Allah. Karena kita butuh dengan pertolongan Allah. Karena kita hamba yang lemah. Anak kita juga butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan kita. Allah nggak butuh dengan kita. Ketika Allah memberikan kita perintah, itu karena Allah memperhatikan kita. Allah sayang dengan kita. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Karena itu, hamba-hamba yang beriman dan bersyukur kepada Allah, dia mau untuk menerima kebaikan-kebaikan Allah, menaati Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah. Dan kalau diringkas di dalam pendidikan, tugas kita hanya akhdul asbab, ikhtiar, berusaha. Usaha kita itu terangkum dalam 4 hal. Anda terus belajar, mencari ilmu, kemudian Anda terus mempraktekkan ilmu Anda agar Anda bisa menjadi qudwah, bisa menjadi uswah. Kemudian Anda ajarkan yang ketiga ilmu tersebut kepada anak Anda, kemudian Anda bersabar. Itulah al-masail al-arba'ah. Ya, yang harus dipahami oleh setiap muslim, dan ini kunci keberhasilan dalam segala hal, termasuk kunci agar kita bisa selamat di dunia dan di akhir. Al-ilmu wal-amalu wad-da'watu ilaihi was-sabru 'alal adha fihi. Ya. Kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa ya kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, ya, dan kita pasrahkan, dan kita yakin apapun keputusan Allah adalah yang paling baik. Insya Allah Allah akan berikan kita ya kemudahan-kemudahan. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi, ya. Dan untuk penutup, saya serahkan kembali kepada moderator kita atau pembawa acara kita di malam hari ini. Nah, barakallahu fikunna. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khairan wa ahsanul jaza. Saya ucapkan kepada Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah ya. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Masya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita para ibu-ibu ya. Masya Allah memang tidak disinggung langsung ya oleh Ustadz Abu Salma ya tentang judulnya. Tapi insya Allah itu semua materi yang Ustadz sampaikan sudah mencakup dari tema hari ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz. Alhamdulillah, tabarakallah. Semoga kita bisa mendulang banyak faedah pada hari ini. Ahwat, silahkan diamalkan ilmunya ya. Ketika kita sudah mengetahui yang disampaikan Ustadz tadi, alhamdulillah, masya Allah ya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dalam hidup kita. Silahkan diamalkan masing-masing. Silakan tadi Afan atas nama Susanti Muharni Padang, Yoni Febrianti, Rika Erika. Silahkan chat Zoom Ana ya.